Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas PAIA dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi institusi pendidikan Islam serta berbagai macam karakteristik institusi pendidikan. Baik, selanjutnya pengertian institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, proses belajar mengajar, atau pelatihan. Selain itu, institusi pendidikan juga didefinisikan sebagai tempat di mana proses pendidikan atau belajar mengajar berlangsung, seperti pendidikan di dalam keluarga, sekolah, atau pendidikan di dalam masyarakat. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB, institusi adalah lembaga peranata sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat, atau kebiasaan. Gedung tempat diselenggarakannya kegiatan berkumpul atau organisasi. Jadi, secara sederhana, institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan baik formal, non-formal, atau informal. Misalnya seperti SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan lain-lain. Perguruan tinggi, majelis taklim, lembaga kursus, kelompok belajar, dan lain sebagainya. Secara umum, institusi pendidikan adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai usia memperoleh pendidikan, termasuk prasekolah, pengasuhan anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan universitas. Institusi pendidikan menyediakan berbagai macam lingkungan belajar, ruang belajar, sarana prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah fungsi dan peran institusi pendidikan Islam. Mendidik akhlak dan moral, institusi pendidikan Islam bertanggung jawab dalam mendidik dan membentuk akhlak dan moral yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian yang Islami. Mempelajari ajaran agama Islam, institusi pendidikan Islam memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada siswa, termasuk pemahaman tentang ajaran agama Islam, ibadah, dan nilai-nilai spiritual. Menjaga fitrah dan sumber daya insan. Fungsi institusi pendidikan Islam juga meliputi menjaga fitrah dan mengembangkan potensi serta sumber daya manusia agar mencapai kesempurnaan sesuai dengan norma Islam. Mengarahkan menuju kepribadian Muslim. Salah satu peran utama institusi pendidikan Islam adalah mengarahkan siswa menuju kepribadian Muslim yang beriman, taat, dan berakhlak mulia dalam berbagai aspek kehidupan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Institusi pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayatan terhadap ajaran agama Islam, sehingga siswa menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, karakteristik institusi pendidikan Islam. Penguasaan ilmu pengetahuan. Ajaran normatif Islam mewajibkan penguasa ilmu pengetahuan. Rasul-rasul yang diutus Allah terlebih dahulu dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dan para rasul itu diperintahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. 2. Pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah dikuasai haruslah diberikan dan dikembangkan kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat membenci orang yang memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak mau mengamalkannya atau mengembangkannya. Hadis riwayat
Al-Hasimi 1948. Yang ketiga, penekanan pada nilai-nilai akhlak dan penguasaan. Yang ketiga adalah penekanan pada nilai-nilai akhlak dan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang didapat dari pendidikan Islam terkait oleh nilai-nilai akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Al-Hadis. Yang keempat, penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan hanyalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengatakan, tuntutlah ilmu sekalian ilmu pengetahuan itu sehendakmu. Tetapi demi Allah mereka tidak memperoleh pahala karena mengumpulkan ilmu saja tanpa mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Khazim dari Anas. Dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan yang sama dengan pendidikan umum, yaitu mencerdaskan generasi muda. Perbedaan yang mencolok dari pendidikan Islam dengan pendidikan umum yaitu dalam berbagai karakteristik yang berbeda, yang mana pendidikan Islam tidak hanya menuntut cerdas secara emosional, tapi juga cerdas dalam jiwa spiritual. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.